Waalaikumsalam. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini coba dilihat samping kanan dan kiri, depan belakang, siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah untuk hari ini berangkat semua. Apa kabar buat adik-adik untuk hari ini? Baik, untuk materi yang selanjutnya, untuk melanjutkan pertemuan yang kemarin itu tentang rukun Islam. Siapa yang sudah tahu tentang rukun Islam? Angkat tangan. Rukun Islam, mengenai rukun Islam. Coba sebutkan rukun Islam, Rosa. Syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji jika mampu. Naik haji jika mampu. Saja untuk pembelajaran hari ini kita langsung mempelajari tentang rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat Zakat. Yang kelima Haji jika mampu. Sebelum kita masuk ke materi tentang rukun Islam, mari kita amati video ini terlebih dahulu. Dari pengamatan video tadi bahwa dijelaskan rukun Islam itu ada
5. Yang pertama sya, 2, 3, 4, 5. Naik haji jika mampu. Nah, apa itu yang dimaksud syahadat? Syahadat merupakan syarat orang Islam masuk ke dalam Islam. Syahadat dibagi menjadi 2, apa aja? Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Coba bunyikan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian yang syahadat tauhid artinya apa? Aku bersaksi bahwa itu syahadat rasul. Syahadat tauhid, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua syahadat rasul, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian hal yang membatalkan syahadat, yang pertama itu ada syirik, dan yang kedua ada menjadikan orang lain atau hal lain sebagai perantara antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik, orang yang syirik, orang yang dengki, orang yang tidak baik dengan temannya itu bisa membatalkan suatu syahadat. Jika syahadat kita batal, maka rukun Islam yang kita jalankan juga batal. Yang kedua yaitu sholat. Sholat secara etimologi berarti berdoa. Dan jika diartikan secara terminologi atau istilah, ahli fikih mengatakan bahwa sholat ialah sesuatu yang dimulai dari takbir dan diakhiri salam. Nah, hukum sholat ada berapa? 2. Yang pertama fardu, itu ada fardu ain, fardu kifayah. Sedangkan yang kedua yaitu hukum sholat sunnah. Sunnah itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Nah, rukun sholat yang pertama itu dimulai dari berdiri. Jadi ketika kita mau sholat, ketika keadaan kita sehat, mampu untuk menjalankan berdiri, maka sebaiknya kita berdiri. Kecuali ketika kita lagi sakit, tidak bisa berdiri, tentunya kita menjalankan sholat dengan duduk atau berbaring. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Dan yang selanjutnya membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. Nah, ketika kita sholat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, itu yang pertama tiap-tiap rakaat membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada berapa ayat? 7. Ayat pertama dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah di bagian awal itu wajib membaca basmalah. Dan yang selanjutnya ruku dan tumakninah. Ayo, siapa yang belum bisa ruku? Bacaan ruku siapa yang belum bisa? Bacaan ruku. Subhana rabbiyal wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu bacaan ruku. Ketika kita sholat bagian ruku kita membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan yang selanjutnya itu adalah i'tidal.
sesudah rukuk dan tumakninah. I'tidal, bacaan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Pinter. Dan yang selanjutnya itu adalah sujud 2 kali dengan tumakninah. Tahu kan sujud? Dan yang selanjutnya duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud. Dan yang selanjutnya yang ke-8, duduk dan membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu adalah at-tahiyyat. Dan yang selanjutnya membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Dan yang ke-10 membaca salam yang pertama. Membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang pertama itu adalah Islam. Nah, jadi ketika kita sholat, syarat pertama itu adalah Islam. Selain agama Islam, itu kita tidak boleh melaksanakan sholat. Dan yang kedua itu adalah balik, sudah memasuki usia 7 tahun ke atas atau sudah balik. Dan yang keempat yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, cara kita bersuci itu adalah dengan berwudu. Dan yang selanjutnya sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau kita melaksanakan sholat wajib itu tentunya sudah masuk waktu sholat. Nah, yang selanjutnya itu puasa. Yuk, puasa itu masuk ke dalam rukun Islam yang keberapa? 3. Puasa. Nah, apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa atau saum, bahasa Arabnya itu saum, yaitu menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa. Nah, jadi yang membatalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa itu tidak boleh dilakukan pada saat kita puasa. Nah, puasa itu dibagi menjadi puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, puasa haram. Puasa wajib. Nah, apa itu contoh dari puasa wajib? Puasa Ramadan. Dan yang selanjutnya yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah itu seperti puasa Daud, puasa Senin Kemis dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal. Nah, dimaksud dari berakal itu tidak gila, gila. Dan yang selanjutnya itu adalah muayyiz, berupaya untuk mengerjakannya. Yang keenam sehat, yang ketujuh tidak musafir. Nah, syarat sahnya orang puasa itu salah satunya adalah sehat. Ketika badan kita sehat, kuat, maka kita wajib untuk puasa, untuk menjalankan puasa wajib. Puasa wajib tadi contohnya apa? Puasa Ramadan. Nah, yang untuk selanjutnya rukun Islam yang keempat itu adalah zakat. Apa itu yang dimaksud zakat? Coba Putri. Menurut bahasa zakat digunakan untuk berkembang kesimpulan dan bertambah dari zakat diartikan membersihkan dan menyucikan. Nah, zakat itu diartikan membersihkan atau mensucikan. Nah, hukum zakat itu wajib setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Macam-macam zakat. Coba Nafildan sebutkan macam-macam zakat. Yang pertama itu adalah zakat nafs. Dan yang kedua zakat mal. Zakat nafs
yaitu sering disebut dengan zakat pembersih harta yang dibayarkan setelah atau sebelum sholat Id. Besar zakatnya itu sebesar 3,5 liter beras. Jadi zakat nafs itu dilaksanakan sebelum sholat Id. Harta yang selanjutnya yang wajib dijagati yaitu kekayaan laut dan rikas atau harta karun. Harta karun juga wajib untuk dijagati. Nah, untuk rukun Islam yang selanjutnya, yang terakhir, apa rukun Islam yang terakhir? Naik haji jika mampu. Naik haji jika mampu. Perlu digarisbawahi, naik haji itu digarisbawahi bila mampu. Jadi ketika kita tidak mampu, itu tidak diwajibkan untuk naik haji. Haji menurut bahasa berasal dari al-aqdu atau menyengaja. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Baik, untuk kali ini tolong tuliskan bacaan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Bacaan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, yang sudah sebaiknya dikumpul untuk kakak nilai.